Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Akbarianda. Saya berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Samarinda, jurusan Ekonomi Syariah. Nah, saya membuat video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas UAS yang telah diberikan kepada saya oleh Bapak alias Chandra ME, sekaligus dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis Islam. Nah, makalah yang saya akan presentasikan di dalam video ini adalah makalah Komunikasi Bisnis Islam yang berjudul Komunikasi Antar Pribadi atau Interpersonal Communication. Nah, marilah kita memulai video kali ini. Baiklah, yang pertama-tama kita bahas adalah definisi komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal communications adalah komunikasi yang melibatkan dua orang secara tatap muka, yang memungkinkan pesertanya untuk menangkap reaksi secara langsung, baik itu verbal maupun nonverbal. Contoh dari komunikasi antar pribadi adalah seperti suami istri, dua sahabat baik, dosen dengan mahasiswanya, dan lain sebagainya. Nah, komunikasi antar pribadi ini sangatlah potensial untuk kita lakukan, karena komunikasi ini memungkinkan kita untuk menggunakan kelima indera kita, sehingga pesan yang akan kita sampaikan kepada komunikan tersampaikan dengan baik. Berbeda dengan komunikasi lewat media massa seperti televisi, internet, dan lain-lain, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang sangat sempurna untuk kita lakukan, karena komunikasi ini bisa membuat kita lebih akrab dengan lawan bicara kita. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah tujuan dari komunikasi antar pribadi. Nah, tujuan utama dari komunikasi antar pribadi ini adalah menyampaikan dan menerima pesan kepada lawan bicara kita. Tujuan lain yang pertama adalah belajar. Maksudnya dari belajar itu apa? Maksudnya adalah melakukan komunikasi untuk mengetahui dunia luar atau menambah wawasan kita. Selanjutnya adalah berhubungan, artinya menjalin relasi dengan orang lain. Nah, tujuan dari komunikasi ini juga untuk mempengaruhi lawan bicara kita untuk mengikuti apa yang kita kemukakan. Nah, itulah beberapa dari tujuan komunikasi antar pribadi. Sebenarnya tujuan dari komunikasi ini sangatlah banyak, karena komunikasi ini kita lakukan sehari-hari, sehingga memicu banyak sekali tujuan-tujuan yang memungkinkan kita untuk melakukan komunikasi antar pribadi ini. Adapun fungsi dari komunikasi antar pribadi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, menyampaikan informasi, yang kedua, mendidik, yang ketiga, menghibur, dan yang keempat adalah mempengaruhi. Nah, adapun secara lengkap, fungsi dari komunikasi antar pribadi ini meliputi 8 fungsi, yaitu yang pertama adalah informasi, yakni pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, fakta, pesan yang dibutuhkan orang agar dapat mengerti dan bereaksi secara jelas dengan kondisi internasional, lingkungan, dan orang lain, agar dapat mengambil keputusan dengan tepat. Yang kedua adalah sosialisasi atau pemasyarakatan. Yang ketiga adalah motivasi, yakni menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendek maupun jangka panjang, dan mendorong orang menentukan pilihannya, dan mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuannya. Yang keempat adalah perdebatan atau diskusi, yakni menyediakan ruang dialog dan saling tukar pendapat untuk pemecahan problem. Yang kelima adalah pendidikan, yakni transformasi ilmu pengetahuan hingga mendorong pengembangan intelektual, watak, dan keterampilan maupun sikap yang diperlukan dalam kehidupan.
Yang keenam, memajukan kebudayaan, yakni menyebarluaskan hasil budaya dan seni dengan maksud melestarikan warisan masa lalu, memperluas horizon seseorang, dan membangun imajinasi dan mendorong kreativitas serta kebutuhan estetika. Yang ketujuh adalah hiburan, yakni penyebarluasan sinyal, simbol, gambar, suara dari drama, tari, sastra, olahraga, dan sebagainya untuk reaksi dan kesenangan. Dan yang terakhir adalah integrasi, yakni menyediakan bagi bangsa dan negara, kelompok atau individu kesempatan memperoleh berbagai pesan untuk dapat saling mengenal dan menghargai kondisi pandangan dan keinginan orang lain. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh komunikasi antar pribadi. Nah, kelebihan dari komunikasi pribadi ini ada banyak. Nah, yang pertama, komunikasi antar pribadi ini memungkinkan kita untuk langsung menerima feedback dari lawan bicara kita. Selanjutnya, komunikasi ini juga memungkinkan kita untuk memaksimalkan pesan yang akan kita sampaikan supaya dapat diterima dengan jelas oleh si penerima pesan. Nah, komunikasi ini juga memungkinkan kita untuk membujuk secara langsung penerima pesan supaya penerima pesan dapat terpengaruh oleh pesan yang kita berikan. Kalau kekurangan dari komunikasi antar pribadi ini, contohnya adalah kita harus meluangkan waktu kita untuk melakukan komunikasi ini, karena komunikasi ini dilakukan secara tatap muka. Berarti kita harus menyiapkan tempat atau waktu supaya kita bisa melakukan komunikasi ini. Nah, selanjutnya kekurangannya adalah kita tidak dapat meminimalisir terjadinya sesuatu hal yang tidak kita inginkan, karena komunikasi antar pribadi ini dilakukan secara tatap muka. Nah, jadi menyebabkan kemungkinan terjadinya kontak fisik kepada penerima pesan akan lebih tinggi. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah efektivitas dari komunikasi antar pribadi. Nah, efektivitas dari komunikasi antar pribadi ini memiliki 5 kualitas umum. Yang pertama adalah keterbukaan, yang kedua adalah sikap mendukung, yang ketiga adalah empati, yang keempat adalah sikap positif, dan yang kelima adalah kesetaraan. Nah, keterbukaan yang dimaksud di sini adalah terbuka kepada lawan bicara kita. Maksudnya adalah membuka diri kita untuk menyampaikan informasi secara jujur kepada lawan bicara kita. Nah, keterbukaan ini juga memiliki maksud dalam menyampaikan informasi dan menerima informasi, kita harus bereaksi secara jujur kepada lawan bicara kita. Nah, selanjutnya kualitas umum yang kedua adalah empati. Nah, maksud dari empati ini adalah kita harus memiliki rasa empati kepada lawan bicara kita. Empati di sini memiliki arti adalah merasakan sesuatu yang sama dengan lawan bicara kita. Contohnya seperti jika lawan bicara kita bersedih, maka otomatis kita ikut bersedih juga. Jika lawan bicara kita gembira, maka otomatis kita juga ikut gembira. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah sikap mendukung. Nah, maksud dari sikap mendukung ini adalah kita harus saling mendukung apa yang akan disampaikan oleh lawan bicara kita, dan juga lawan bicara kita harus mendukung kita untuk menyampaikan sebuah informasi yang akan kita sampaikan. Nah, sikap mendukung ini sangatlah penting untuk terjadinya suatu relasi antar lawan bicara kita. Yang keempat adalah sikap positif. Nah, maksud dari sikap positif ini adalah kita harus memiliki pikiran yang positif kepada lawan bicara kita atau dalam menerima pesan dari lawan bicara kita. Kita juga
harus secara positif untuk mendorong lawan bicara kita untuk menjadi teman berinteraksi. Yang terakhir adalah kesetaraan. Nah, maksud dari kesetaraan di sini adalah kita tidak boleh membandingkan antara satu dengan orang lain. Nah, maksudnya itu kita tidak boleh membandingkan antara kaya miskin, baik jahat, lemah kuat, dan lain-lain. Nah, kita itu dalam melakukan komunikasi ini adalah setara, yaitu sebagai penerima informasi atau sebagai yang menyampaikan informasi tersebut. Nah, jadi komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang dilakukan oleh dua orang secara tatap muka atau secara langsung. Jadi, komunikasi merupakan proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang komunikator kepada orang lain. Komunikan pikiran itu dapat berwujud gagasan, ide, informasi, opini, dan yang lain sebagainya yang muncul dari benaknya. Komunikasi mengandung 5 komponen, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Nah, jadi komunikasi antar pribadi ini juga merupakan suatu cara untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Adapun beberapa cara yang dapat disarankan untuk mempertahankan hubungan supaya terjaga dengan baik. Yang pertama adalah kita harus bersikap ramah kepada lawan bicara kita. Yang kedua adalah kita harus memiliki pikiran positif. Yang ketiga adalah kita harus mendukung satu sama lain. Yang keempat adalah kita sesering mungkin berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Dan yang kelima adalah kita harus memiliki sikap terbuka kepada lawan bicara kita. Komunikasi dalam hubungan pribadi adalah bahwa hubungan pribadi tidak dapat terpisahkan dengan komunikasi, karena dapat dinyatakan semakin baik suatu hubungan pribadi, semakin terbuka orang untuk mengungkapkan dirinya, semakin cermat persepsinya tentang orang lain dan persepsi akan dirinya sendiri, sehingga semakin efektif komunikasi yang berlangsung di antara komunikan. Efektivitas komunikasi diawali oleh motivasi dan masing-masing individu. Pesan yang disampaikan harus mampu dimengerti, dipersepsi, dan mampu menghasilkan reaksi atau action. Atau komunikasi antar pribadi dikatakan sukses apabila membuahkan hasil. Kualitas pesan yang disampaikan mempengaruhi efektivitas komunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal. Mempengaruhi komunikasi tersebut, konsep diri dari masing-masing individu yang berinteraksi menjadi poin yang sangat penting dalam tercapainya efektivitas komunikasi. Namun perlu ditekankan bahwa tidak selamanya prinsip komunikasi efektif yang berhubungan dengan teori ekonomi bisa diaplikasikan, karena materi bukanlah segalanya. Adanya faktor-faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi. Ya, mungkin sampai di sini saja video yang saya buat. Sekurangnya saya mohon maaf apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.